Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman dan sahabat saya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan bahagia selalu. Amin. Nah, teman-teman, senang sekali ketemu lagi di channel saya, Trisno Wijaya. Dan kali ini saya akan berbagi resep dan cara memasak bebek ya, teman-teman. Di sini saya memasak nasi bebek sambal matah, teman-teman ya. Di sini pastinya semuanya suka sama bebek dan ada beberapa mungkin yang nggak suka, bisa diganti ayam teman-teman ya. Jadi ini untuk bebek atau ayam juga sama aja teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan beberapa bumbu basah teman-teman dan rempah-rempah ya. Di sini ada saya memakai kunyit, bawang putih, bawang merah, kemiri, kencur, ketumbar, dan ada daun salam, kemudian ada daun jeruk, dan juga saya memakai serai. Ini 3 batang saja teman-teman ya. Ini yang saya pakai, ini yang paling utama ini untuk merebus bebeknya dulu teman-teman. Dan saya juga menggunakan 1 ekor bebek ya. Ini bebeknya yang masih fresh ya teman-teman, jadi lebih enak dan lebih lezat teman-teman. Nah, langkah pertamanya kita potong bebeknya terlebih dahulu teman-teman ya. Di sini saya nanti memotong menjadi 4 bagian teman-teman. Untuk bagian dada atas dan bagian paha bawah ini dua teman-teman ya. Ini yang pertama saya buang dulu, saya potong dulu bagian leher dan kepalanya teman-teman seperti ini. Kemudian saya potong kakinya ya, kaki bagian bawah. Ini saya nggak ikutkan untuk kaki dan bagian kepalanya. Seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja. Ini akan saya potong bagian tengah ya, untuk membelah. Jadi dadanya nanti kita potong menjadi 2 bagian dan juga pahanya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini udah kita belah bagian tengah teman-teman seperti ini. Nah, kalau sudah ini saya masukkan dulu piring ya, kemudian saya belah bagian dadanya teman-teman seperti ini. Jadi kita potong menjadi 2 bagian saja. Jadi totalnya 1 ekor menjadi 4 karena bagian atas 2 dan bagian bawah juga 2 ya teman-teman semuanya ya. Nah, seperti ini sampai selesai. Kemudian kita akan cuci bersih teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita siapkan blenderannya nanti ya. Nah, ini sudah selesai dipotong teman-teman. Kita motongnya menjadi 4 bagian. Lanjut lagi teman-teman ya. Dan di sini kita akan blender untuk bumbu rebusan bebeknya. Untuk kunyit, bawang merah, ketumbar, saya campurkan menjadi 1 teman-teman. Dan di sini yang saya pisahkan hanya daun jeruk, daun salam, dan juga serainya. Ini saya nggak blender ya karena ini untuk di kuahnya nggak apa-apa ini seperti ini ya. Oke teman-teman, kita blender dulu ya. Ini saya tambahkan air sedikit saja, 50 ml aja teman-teman, untuk tambahan biar dia basah dan gampang di blender teman-teman seperti ini. Kita tunggu sampai dia halus semuanya ya, dan halus dan benar-benar halus semuanya. Kita tunggu sampai halus bentar lagi. Dan setelah itu kita sudah komplit semua ya. Kita tinggal siapkan air putih teman-teman. Di sini saya memakai airnya 2,5 liter air putih. Dan ini bebek serta bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, yang
pertama, setelah airnya cukup mendidih, kita masukkan bumbu blenderannya ya, seperti ini. Kemudian saya masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk serta serai yang tadi kita nggak pisahkan, teman-teman. Setelah lagi saya akan masukkan ini udah cukup mendidih. Saya masukkan aja nih daun-daunnya, teman-teman. Setelah ini masuk semua, nanti kita akan masukkan bebeknya untuk direbus dan juga kita bumbuin di awal, teman-teman. Ini saya mulai masukkan bebeknya. Sini saya masukkan semua bebeknya, kemudian nanti kita akan bumbuin setelah semuanya masuk, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan bumbuin ya. Ini saya menggunakan 8 sendok teh garam, teman-teman ya. Kemudian saya memakai 2 sendok teh penyedap, teman-teman. Ini untuk bumbu bebeknya, bumbu rebusan bebeknya biar rasanya pas dan nggak asin juga nggak tawar. Untuk yang suka asin bisa ditambahkan, dan untuk yang suka tawar bisa dikurangkan, teman-teman ya. Kita tutup dulu dan kita diamkan selama 45 menit, teman-teman. Nah, ini sudah 45 menit, kita angkat, kita cek dulu ini satu persatu, kita angkat, teman-teman ya. Kita buka, kita coba, dan setelah itu kita sudah komplit semua ya. Kita tinggal siapkan air putih, teman-teman. Di sini saya memakai airnya 2,5 liter air putih, dan ini bebek serta bumbu yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama, setelah airnya cukup mendidih, kita masukkan bumbu blenderannya ya, seperti ini. Kemudian saya masukkan juga daun salam dan juga daun jeruk serta serai yang tadi kita nggak pisahkan, teman-teman. Setelah lagi saya akan masukkan ini udah cukup mendidih. Saya masukkan aja nih daun-daunnya, teman-teman. Setelah ini masuk semua, nanti kita akan masukkan bebeknya untuk direbus dan juga kita bumbuin di awal, teman-teman. Ini saya mulai masukkan bebeknya. Sini saya masukkan semua bebeknya, kemudian nanti kita akan bumbuin setelah semuanya masuk, teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan bumbuin ya. Ini saya menggunakan 8 sendok teh garam, teman-teman ya. Kemudian saya memakai 2 sendok teh penyedap, teman-teman. Ini untuk bumbu bebeknya, bumbu rebusan bebeknya biar rasanya pas dan nggak asin juga nggak tawar. Untuk yang suka asin bisa ditambahkan, dan untuk yang suka tawar bisa dikurangkan, teman-teman ya. Kita tutup dulu dan kita diamkan selama 5 menit, teman-teman. Nah, ini sudah 45 menit, kita angkat, kita cek dulu ini satu persatu, kita angkat, teman-teman ya. Kita buka, kita coba, dan ternyata sudah matang, teman-teman. Jadi proses perebusannya ini sudah matang, tinggal nanti kita goreng, teman-teman ya. Tapi sebelum digoreng, kita siapkan dulu pembuatan sambelnya ya. Jadi di sini saya memakai nanti sebelum bebeknya digoreng, saya akan bikin sambelnya dulu, teman-teman. Nah, ini yang sudah kita rebus. Nah, seperti ini sudah matang. Cukup 45 menit saja, teman-teman ya. Dan untuk yang ini contohnya, teman-teman, kalau bagian bawah kaki ya sudah beratnya lepas ya, mungkin ini bisa dipastikan sudah matang, teman-teman. Nah, di sini ini bahan-bahan untuk sambal matangnya. Kemudian saya akan potong satu persatu, teman-teman. Saya potong pelan-pelan saja seperti ini. Semua bahan-bahannya kita potong.
potong halus dan kita campurkan jadi satu. Ada bawang merah, ada serai, ada cabai, ada daun jeruk, ada jeruk limau juga, ada terasi, ada kencong ya, kencong ataupun kecombrang teman-teman. Biasa kita bilangnya kencong, tapi juga bisa disebut juga combrang teman-teman. Kita campurkan menjadi satu dan kita bumbuin teman-teman ya. Ini satu persatu kita masukin, dan ini jeruknya serta terasinya kita campurkan menjadi satu wadah. Kemudian nanti kita aduk. Ini bumbunya teman-teman, saya memakai penyedap dan memakai minyak bawang teman-teman, minyak bawang, penyedap, garam, sedikit gula dan juga garam teman-teman ya. Nah, setelah ini jadi, kita goreng bebeknya teman-teman ya. Ini persiapan untuk goreng bebeknya. Minyaknya sudah cukup lumayan panas. Kita masukkan satu potong paha. Ini saya mencoba untuk bikin satu porsi aja teman-teman ya. Jadi ini tadi kita potong satu ekor, tapi yang saya goreng ini satu porsi aja ya. Inilah satu porsi nasi, bebek, ada sambal matangnya dan juga lalapannya ya. Ini kita bolak-balik. Ini sudah cukup kering. Sebentar lagi kita angkat ya teman-teman. Pastikan sudah matang dan nanti kita angkat teman-teman. Tadinya kuning, sekarang sudah sedikit semi coklat teman-teman ya, lebih arah warna matang. Sudah matang, jadi akan saya angkat. Pelan-pelan ini panas teman-teman ya, begini aja. Nah, kita akan ini setelah semuanya matang teman-teman ya, kita akan coba gabungkan nasinya, sambelnya. Ini sambelnya saya taruh teman-teman di samping nanti bebeknya untuk penyajian ya. Jadi ini sudah selesai semuanya dari proses pembikinan sambal dan rebus bebek serta digoreng sampai selesai ya. Di sini saya tambahkan tomat teman-teman, potongan tomat dan potongan timun, serta saya taruh juga nih daun basil teman-teman ya. Daun basil bisa disebut basil, bisa disebut juga kemangi ya teman-teman. Nah, juga seperti ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat, dan bagi yang suka silahkan mencoba. Dan salam bahagia, salam sehat semuanya, serta terima kasih banyak.